Salam jumpa saudara-saudari sekalian di edisi khusus Katolik kita kali ini. Menjelang bulan Mei ini, bulan Maria, saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk mengulik tentang Gua Maria Sendangsono yang terletak di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta. Sendangsono cukup terkenal di kalangan umat Katolik, khususnya di Jawa. Sudah banyak peziarah dari luar Yogyakarta yang pernah menginjakkan kaki di sana, termasuk saya. Jarak tempuhnya dari Yogyakarta sekitar 45 menitan kalau tidak macet. Tempatnya cukup tenang dan menyejukkan. Cocok sekali untuk memanjatkan doa. Para peziarah juga banyak mengambil air sumber dari Sendangsono karena dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, dari mana Sendangsono sebagai tempat ziarah itu bermula? Apakah memang sudah menjadi tempat ziarah umat Katolik dari awal? Ternyata tidak. Dari informasi-informasi yang saya gali dari berbagai sumber, dulunya Sendangsono merupakan tempat beristirahat sejenak para pejalan kaki dari Kecamatan Borobudur Magelang ke Kecamatan Boro atau Kulon Progo atau sebaliknya. Keberadaan sendang yang muncul di antara dua pohon sono di tempat itu membuatnya menjadi tempat peristirahatan bagi para pejalan kaki tersebut. Kata sendang merupakan istilah Jawa untuk menyebutkan sumber air, sedangkan sono berarti pohon sono atau angsana. Sumber air di bawah pohon sono tersebut dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Konon menurut legenda, ada dua makhluk yang menguasai daerah itu, yakni seorang ibu bernama Dewi Lantamsari dan anak satu-satunya Den Baguse Samijo. Selain itu, menurut kisah yang dituturkan antar generasi, sumber air Sendangsono atau yang dikenal dengan Semagung digunakan sebagai tempat peristirahatan para biksu yang hendak menempuh perjalanan ke Borobudur. Sumber air Semagung atau Sendangsono kemudian diberkati oleh Romo Van Lith SY pada 14 Desember 1904 dan menjadi tempat pembaptisan 173 umat Katolik. Pembaptisan ini adalah buah-buah karya Barnabas Sarikromo sebagai katekumen pertama di wilayah ini, yang sudah lebih dahulu dibaptis oleh Romo Van Lith pada tanggal 20 Mei 1904 di Pusat Misi Muntilan. Ada cerita yang menarik mengenai Bapak Barnabas Sarikromo ini, saudara-saudari. Ada seorang penggemar ilmu gaib yang bernama Sariman Surowiryo. Ia pergi dan bertandang dari satu guru ke guru lainnya untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan supranatural. Suatu hari ketika anak pertamanya lahir, laki-laki itu sakit misterius. Cerita Bapak Yohanes Setianto, 52 tahun, yang biasa dipanggil Pak Yanto, pengelola Gua Maria Sendangsono. Di tungkai kakinya terdapat lubang yang mengeluarkan bau tidak sedap. Akibatnya, Sariman harus ngesot untuk berpindah tempat. Penyakitnya membuat Sariman tidur di emperan rumah. Sebagai penganut kejawen, ia berupaya semedi agar segera sembuh. Salah satunya di Sendang Semagung. Dalam keheningan, ia mendapatkan wangsit. Menyango ngalor ngetan, lan kue bakal oleh loro-loroning atunggal. Akhirnya pada tengah malam, Sariman mengikuti perintah itu dengan berjalan ngesot ke arah Muntilan dan bertemu Romo Van Lith SY, ungkap Pak Yanto. Ketika melihat Sariman, tergeraklah hati Romo Van Lith. Ia merawat dengan telaten. Dibersihkannya lukanya, dioleskan salep, dan dibalut perban bersih. Ia juga memberi salep dengan perban baru dan meminta laki-laki itu datang seminggu sekali. Bersinggungan dengan Katolik membuat Sariman ingin belajar lebih dalam. Oleh Romo Van Lith, ia diajari doa Bapa Kami atau dalam bahasa Jawa Romo Kawulo. Dengan telaten juga Romo Van Lith mengajarkan agama Katolik pada Sariman yang tidak bisa baca tulis. Saat sakitnya sembuh, ia mendapatkan sebuah kitab suci. Kesembuhan Sariman membawanya mengenalkan agama Katolik pada mertuanya yang seorang pamong desa Kajoran, cerita Pak Yanto. Ia merasa disembuhkan oleh doa Bapa Kami yang sering didaraskan. Ungkapan terima kasihnya pun diwujudkan dengan menyebarkan agama Katolik pada masyarakat sekitar sesuai yang diajarkan Romo Van Lith. Pada hari raya Pentakosta 20 Mei 1904, Sariman dibaptis oleh Romo Van Lith dengan nama pemandian Barnabas. Ia juga diberi nama Sarikromo yang berarti rakyat jelata yang mampu menerima ajaran Kristiani. Kemudian ia dikenal dengan nama Barnabas Sarikromo.
Kaki saya dapat digunakan lagi berkat kemurahan Tuhan. Maka selanjutnya akan saya pergunakan untuk karya Tuhan, ungkap Pak Yanto menirukan perkataan Sariman pada waktu itu. Tanpa dibayar, ia datang ke seluruh penjuru Kalibawang dengan berjalan kaki. Kegigihannya membawa 171 orang untuk dibaptis pada 14 Desember 1904. Sejak itu, 4 desa di Kalibawang, yaitu Kajoran, Semagung, Tuksongo, dan Promasan, menjadi basis umat Katolik. 19 tahun kemudian, Romo Y.B. Prenthaler S.Y., seorang Romo yang berkebangsaan Jerman, datang dari pegunungan Tirol, Austria, untuk berkarya di Kalibawang dan menggagas membagi 2 wilayah, yaitu Mboro sebagai pusat ekonomi dan Promasan yang saat itu berbentuk stasi sebagai pusat rohani. Suatu hari, Sariman bercerita tentang pembaptisan umat Katolik di Sendang Semagung. Mata air itu berada di bawah pohon angsana, dikelilingi semak belukar. Romo Prenthaler S.Y. berpikir untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat berdoa. Ia ingin menghilangkan stigma dari tempat wingit menjadi ruang untuk berdevosi atau berdoa. Maka jadilah Gua Maria Sendang Sono. Rencana Romo Prenthaler disambut baik oleh masyarakat sekitar. Ia menelepon temannya, sesama Romo Yesuit yang bertugas di Spanyol, untuk mengirimkan patung Bunda Maria Ratu Surga. Karena tidak ada, akhirnya patung itu didatangkan dari Austria. Masyarakat gotong royong membangun gua. Mereka mengumpulkan batu dan pasir bersama-sama. Pasir diambil dari Sungai Progo. Batu diambil dari Ngoro Langu, Samigaluh, dan dibentuk menjadi gua untuk meletakkan patung Bunda Maria. Akhirnya datanglah patung Bunda Maria itu setelah sebelumnya sampai ke Batavia, kemudian diturunkan di Sentolo, Wates. Barulah dengan gerobak sapi dibawa sampai Kalibawang atau Slanden. Sebanyak 30 orang turun dan menyebut patung Bunda Maria dalam peti seberat 300 kg. Mereka mengangkatnya melalui perjalanan panjang dan berbatu untuk sampai ke Gua Maria Sendang Sono dan ditahtakan di sana. Pada 8 Desember 1929 dilakukan pemberkatan Gua Maria Sendang Sono bertepatan 75 tahun dogma Maria digandung tanpa noda. Gua Maria Sendang Sono menjadi wujud syukur perlindungan Bunda Maria atas karya misi dan monumen 25 tahun misi Katolik di Kalibawang sebagai gereja dengan umat Jawa. Pada pemberkatan ini juga dihadiahkan penghargaan pada Barnabas Sarikromo berupa bintang Pro Ecclesia et Pontifice oleh Paus Pius IX. Romo Prenthaler juga memberikan 19 lonceng Belanda yang berkumandang 3 kali, yaitu jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore, sebagai ajakan umat Katolik berdoa Malaikating Allah atau Angelus. Pada lonceng tertulis sembah bektinipun tanah Jawa ugi. Ketika berkumandang, seluruh orang menghentikan aktivitasnya dan mulai berdoa. Saat ini, saudara-saudari sekalian tidak akan bisa melihat sendang atau mata airnya secara langsung, sebab mata air tersebut telah ditutup dengan kotak kaca. Airnya lantas dialirkan melalui keran-keran kecil yang biasa digunakan sebagai tempat membasuh muka atau diambil untuk dibawa pulang setelah sebelumnya didoakan di depan Gua Maria. Meski tidak bisa melihat mata airnya, saudara-saudari sekalian tetap bisa menjumpai pohon sono yang berdiri dengan kokoh. Kita bisa berdoa di bawah pohon tersebut sambil berlutut menghadap patung Bunda Maria. Pada 1945, pemuda Katolik Indonesia berkesempatan berziarah ke Lourdes dan dari sana mereka membawa batu tempat penampakan Bunda Maria untuk ditanamkan di bawah kaki patung Bunda Maria Sendang Sono sebagai relikwi sehingga Sendang Sono disebut Gua Maria Lourdes Sendang Sono. Gua Maria Sendang Sono yang diperuntukkan untuk tempat ziarah sekaligus tempat ibadah ini merupakan wujud rasa syukur umat Katolik Kalibawang. Rasa syukur tersebut diaturkan umat melalui Bunda Maria. Tahun 1958 dibangun 14 stasi atau rumah kecil yang diberi arca jalan salib sebagai simbol perenungan umat Katolik. Tahun 1969 dilakukan revitalisasi Gua Maria Sendang Sono. Berada dalam lingkup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Sugio Pranoto meminta Romo Y.B. Mangunwijaya Projo yang piawai dalam seni arsitektur untuk menata dengan konsep rumah Jawa. Menurut tradisi Jawa, rumah dibagi menjadi pelataran, rumah depan, tengah, dan belakang.
Gua Maria Sendangsono pun dibagi dalam 3 bagian, yaitu pelataran atau jalan masuk yang ditandai dengan jalur jalan salib, ruang depan atau tempat mengambil air suci, dan ruang tengah atau tempat bertemu Bunda Maria dan Tritunggal Maha Kudus. Romo Mangun kemudian membuat tanah berteras miring sebagai pelataran dengan bentuk trapesium. Hal itu dilakukan agar orang dapat berdialog secara setara. Dibantu masyarakat, ia membeli tanah-tanah yang ada di sekitar Gua Maria Sendangsono. Di pelataran dibangun rumah panggung sebagai ruang diskusi yang model bangunannya mengikuti rumah di sekitarnya. Pun dengan jalan salib yang menjadi penanda masuk ke kompleks Gua Maria Sendangsono. Ada 2 versi, yaitu jalan salib panjang dan jalan salib pendek. Sejatinya jalan salib menggambarkan perjalanan dan perjuangan manusia. Sedangkan ornamen mawar di tembok jalan salib pendek menandakan akhir yang bahagia. Romo Mangun adalah seorang konseptor. Ia memiliki pengikut sebagai eksekutornya yang diambil dari masyarakat sekitar. Jumlahnya mencapai 4.000 orang. Pembangunan 26 tahun itu baru berakhir pada 1995. Seluruh reliefnya dibuat sendiri, pun dengan batu-batu yang disusun membentuk aneka pola. Semua itu dilakukan agar umat Katolik tetap hidup, ungkapnya. Sendangsono yang dibangun dengan gaya arsitektur Jawa tetap melukiskan keyakinan iman Kristiani melalui kapel Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas, kapel para rasul, Kapel Maria Bunda Segala Bangsa, dan Salib Milenium yang didirikan pada tahun 2000. Keyakinan Maria sebagai Ibu Yesus menjadi perantara bagi umat Katolik untuk mengaturkan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bunda Maria dihormati sebagai ibu yang dapat memberkati, melindungi, serta menolong manusia yang ingin mendekatkan diri secara spiritual dengan Tuhan. Tahun 1991, kompleks bangunan Sendangsono mendapat penghargaan arsitektur terbaik dari Ikatan Arsitek Indonesia untuk kategori kelompok bangunan khusus. Pada tanggal 17 Oktober 2004 diadakan suatu prosesi dan misa Ekaristi Kudus pada pukul 10 WIB oleh Monsinyur Ignatius Suharyo Projo untuk memperingati 100 tahun Sendangsono. Kompleks ziarah Sendangsono berada beberapa kilometer dari jalan raya, masuk ke jalan yang lebih kecil dengan kondisi naik turun yang cukup terjal dan sedikit rusak di beberapa titik, namun masih dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Memasuki jalan menuju lokasi, sepanjang kiri kanan jalan terhampar kios-kios penjual cindera mata dan barang-barang rohani. Peziarah dapat membeli lilin, jerigen atau botol berbentuk patung Bunda Maria untuk menyimpan air Sendangsono. Kompleks ziarah Sendangsono luasnya hampir 1 hektar. Dari pintu gerbang masuk, peziarah dapat menemukan rute jalan salib besar. Jalan salib besar ini berawal di gereja yang berada di bawah kompleks ziarah Sendangsono. Peziarah yang ingin mengunjungi gereja tersebut dapat mengakses jalan yang terletak beberapa ratus meter sebelum lokasi parkir Sendangsono dengan mengikuti petunjuk jalan yang ada. Dari gereja inilah asal jalan salib lama tersebut. Jarak tempuh jalan salib ini sekitar 1 km. Di sebelah kanan dibangun rute jalan salib baru yang lebih kecil, dalam arti jarak satu perhentian ke perhentian lain sangat pendek, hanya beberapa langkah saja. Diorama-diorama kisah sengsara Yesus Kristus berbentuk kecil saja dan dinaungi semacam atap. Di akhir jalan salib, peziarah akan memasuki pelataran yang di area tengahnya, pada bagian bawah, terdapat keran-keran air untuk mengambil air dari mata air Sendangsono yang dialirkan dari sebelah atasnya, yaitu titik sumber mata air berbentuk seperti sumur yang ditutup. Baiklah saudara-saudari, demikianlah Katolik Kita edisi khusus untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi khusus Katolik Kita berikutnya. Berkah dalam.